Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Tata Guna Lahan yang akan membawakan presentasi dengan judul Evaluasi Kesesuaian Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Berikut adalah untuk anggota kelompok kami. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Arya Stabarmanto Putra dengan NPR 1112 yang akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian ini. Jadi, di sini kami mengambil kawasan Kecamatan Kenjeran. Kecamatan Kenjeran ini memiliki pertumbuhan penduduk yang bisa dibilang pesat. Dan dengan adanya pertumbuhan penduduk ini, terjadi peningkatan kebutuhan juga terhadap perumahan dan permukiman yang layak. Jadi, oleh karena itu, kami mengadakan evaluasi kesesuaian kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Kenjeran, supaya kita bisa memastikan bahwa pengembangan di kawasan ini memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang dimiliki, supaya masyarakat bisa mendapatkan hak mereka untuk perumahan dengan kualitas yang baik. Baik, perkenalkan nama saya Rama Abiu Edviananda dengan NRP 50152211106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Untuk metode penelitian yang kami gunakan itu ada Reclassify. Nah, Reclassify ini digunakan untuk apa? Reclassify itu digunakan untuk mengukur parameter satuan kemampuan lahan, baik itu dari morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, hingga dengan bencana alam. Lalu setelah kita reclassify ini, kita akan menggunakan tools yang bernama raster kalkulator. Nah, di raster kalkulator ini nantinya kita akan mendapatkan output berupa nilai dari kemampuan lahan. Setelah kita mendapatkan nilai kemampuan lahan tersebut, lalu kita akan reclassify lagi untuk mengklasifikasikan data tersebut menjadi kriteria tertentu sesuai dengan kelasnya. Berikutnya yaitu ada data dan peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama ada keperluan data. Keperluan data yang pertama yaitu ada SHP Peta Administrasi Kecamatan Kenjeran. Tentu saja dengan SHP ini kita dapat mendelineasi wilayah studi kita yaitu di Kecamatan Kenjeran. Lalu yang berikutnya yang kita butuhkan yaitu adalah SHP Peta Penggunaan Lahan di Kota Surabaya. Tentu saja selain kita membutuhkan peta administrasi, kita juga membutuhkan peta penggunaan lahan. Khususnya nanti kita klik bagian di Kecamatan Kenjeran. Lalu yang berikutnya yaitu ada peta satuan kemampuan lahan atau SKM. Nah, itu tuh ada bobotnya, yaitu bobotnya seperti tabel di samping. Itu menurut Permen PU nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman SKL. Lalu berikutnya kita menggunakan QG sebagai alat untuk menganalisis data-data yang telah kita peroleh hingga menghasilkan output berupa SKL dan AKL. Baik, kembali lagi bersama saya, Arya Stabramanto Putra dengan NRPR 1112. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya pada bagian analisis dan pembahasan. Yang pertama, kita akan masuk ke analisis kemampuan dan kesesuaian lahan. Di sini kita mulai dari satuan kemampuan lahan terlebih dahulu, atau yang biasa disebut dengan SKL. Yang pertama, terdapat peta SKL morfologi, yang mana di sini seperti yang bisa kita lihat, didominasi oleh warna merah, yang mana warna merah ini menunjukkan nilai rendah, dan juga ada sebagian titik berwarna oranye di bagian utara, yang menunjukkan kemampuan lahan dan morfologi yang kurang. Lalu ada SKL kemudahan dikerjakan yang mana didominasi oleh warna hijau, yang berarti kemudahan dikerjakannya adalah cukup. Kemudian di bagian utara ada, bisa kita lihat bahwa itu berwarna kuning yang berarti sedang. Selanjutnya kita masuk ke kestabilan kelerengan yang mana memiliki hanya satu warna dari keseluruhan Kecamatan Kenjeran yang menunjukkan bahwa kestabilan lereng di Kecamatan Kenjeran ini tinggi. Dan untuk kestabilan pondasinya itu didominasi juga oleh warna biru, yang mana berarti tinggi, dan juga ada sebagian warna kuning di bagian utara yang menunjukkan bahwa daya dukung dan kestabilan pondasinya itu rendah. Dan selanjutnya ada SKL ketersediaan air yang keseluruhannya berwarna hijau yang menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kenjeran sudah bagus, yang berarti tinggi. Perkenalkan nama saya Anang Fatul Baru Ramadan, NRP Air 1102. Kita lanjut ke satuan kemampuan lahan drainase. Jadi setelah dianalisis dengan tools di weighted overlay di ArcGIS mendapatkan bahwa SKL drainase di Kecamatan Kenjeran itu dikurang dan juga cukup, tapi sebagian besar itu ada di kurang. Itu karena itu berarti bahwa kondisi aliran air yang mengalir di Kenjeran ini mudah tergenang karena kondisi drainasenya yang sangat kurang. Next kita ke SKL erosi. SKL erosi yang setelah dianalisis juga, SKL erosi yang ada di Kecamatan Kenjeran itu berpenghasil yaitu tingkat erosi sedang juga tingkat erosi sangat rendah. Jadi di Kecamatan Kenjeran ini tidak memiliki potensi erosi yang besar dikarenakan memang kondisi topografinya yang ada di dataran rendah. Next ke SKL pembuangan limbah, setelah analisis juga mendapatkan kemampuan bagian besar itu ada di kemampuan pembuangan limbah yang cukup dan juga sedang. Itu dikarenakan
Kecamatan Kenjeran ada di pesisir pantai, sehingga tidak cocok dijadikan tempat pembuangan air limbah padat maupun cair dikarenakan termasuk dataran rendah dan landai juga memiliki jenis tanah gurun-sol. Jadi Kecamatan Kenjeran tidak kurang cocok dijadikan tempat pembuangan limbah. Next, kita lanjut ke satuan kemampuan lahan yaitu bencana alam. Jadi seluruh Kecamatan Kenjeran mendapatkan hasil potensi bencana alam kurang. Ini dikarenakan kondisi topografi dari Kecamatan Kenjeran yang termasuk dataran rendah dan memang tidak berpotensi terjadi bencana alam. Next. Selanjutnya ada analisis kesesuaian lahan. Jadi setelah seluruh satuan kemampuan lahan diolah, itu kita olah lagi menjadi analisis kesesuaian lahannya, dan setelah dianalisis merupakan hasil pengembangan lahan rendah dan juga pengembangan lahan sedang. Itu artinya bahwa berdasarkan Permen PU tahun nomor 20 tahun 2007 itu hasil kelas rendah dan sedang itu masih dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman, tapi dengan syarat yang sudah ditetapkan seperti yang ada di tabel ini. Jadi menurut Permen PU, pengembangan rendah itu dapat diperbolehkan menjadi ruang terbuka hijau dan hutan kota dengan fungsi resepan air, lalu hutan produksi tetap dan juga hutan produksi terbatas. Diperbolehkan tapi bersyarat itu menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi dan juga kawasan peruntukan lainnya. Lalu untuk pengembangan sedang itu diperbolehkannya itu menjadi hutan lindung, hutan produksi, kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan perdagangan dan jasa skala kecil dan menengah, lalu ada kegiatan perkantoran, kegiatan pelayanan umum, kegiatan industri skala kecil, kawasan peruntukan lainnya, dan juga kawasan peruntukan khusus. Lalu diperbolehkan terlebih bersyarat itu menjadi kawasan perumahan dengan kepadatan sedang, kegiatan industri skala menengah, dan juga kawasan peruntukan lainnya, serta yang terakhir pertanian, tanaman, pangan, lahan kering. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Pandey Krisnandar Laksana dengan RP akhir 1118. Di sini saya akan membahas tentang analisis kependudukan. Pertama ada jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Adapun faktor dari jumlah penduduk ini, yang pertama ada relasi, kemudian mortalitas, yang ketiga migrasi. Kemudian untuk tabel di sebelah kanan ini merupakan tabel jumlah penduduk Kecamatan Kenjeran dari tahun 2010 dan 2019 hingga 2022. Di sini bisa terlihat di setiap tahun jumlah penduduk di Kecamatan Kenjeran itu semakin bertambah. Adapun di 2020, untuk lebih detailnya itu di Kelurahan Sidotopo itu merupakan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Kenjeran sebesar 62.168, dan yang terkecil ada di Tambak Wedik sebesar 21.326. Kemudian ada kepadatan penduduk, di mana kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Adapun rumusnya itu jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas wilayah. Dan di sini ada tabel kepadatan penduduk Kecamatan Kenjeran, di mana kepadatan penduduk Kecamatan Kenjeran ini dari 2010 dan 2019 hingga 2022 itu tahunnya semakin meningkat, sama seperti jumlah penduduknya. Dan untuk lebih detailnya itu pada tahun 2020 itu kepadatan penduduknya pada Kelurahan Sidotopo itu yang tertinggi di Kecamatan Kenjeran sebesar 337.450, dan yang terkecil kepadatan penduduknya ada di Kelurahan Tambak Medi. Untuk klasifikasi kepadatan penduduk di Kecamatan Kenjeran ini, tiap kelurahannya memperoleh sangat padat. Perkenalkan, saya Fatih Damtaging dengan NPT 998. Misalnya adalah fleksibilitas. Untuk fleksibilitas itu menggunakan metode matematika karena menurut desain metode ini diaturkan untuk wilayah yang kecil dengan beban yang lambat. Yang mana hal ini sesuai karena wilayah kami gunakan sangat kecil, yaitu berupa satu kecamatan saja. Sesuai dengan laju pertumbuhan yang sudah kecil, yaitu 0,68% pada 2021. Untuk minat sendiri sama dengan jumlah penduduk kalau ditambahkan sama dengan jumlah penduduk yang diketahui dikali 1 ditambah persentase laju pertumbuhan. Itu dipangkatkan dan ditanyakan dikurangi kalau dikurangi. Dan dari rumus tersebut didapatkan proyeksi penduduk Kecamatan Kenjeran 20 tahun depan yang ditampilkan pada slide. Pada tahun 2043 dapat total penduduk Kenjeran mencapai 209.000. Lalu di sini kami ikut memproyeksikan tahun 2022 karena keterbatasan data yang ada. Dari DPR sendiri data penduduk terbaru perkembangan yang ada di Kecamatan Kenjeran hanya ada hingga tahun 2020. Selanjutnya masuk ke analisis kebutuhan. Langkah awal untuk memproyeksi kebutuhan lahan itu dilakukan dengan mengetahui jumlah kakak pada tahun tersebut dengan anggapan satu rumah itu untuk satu kakak dan terdiri dari 4 anggota keluarga sesuai dengan sini. Kemudian proyeksi kebutuhan lahan ini didasarkan pada proyeksi penduduk di Kecamatan Kenjeran agar dapat dilakukan proyeksi terhadap perkembangan pemukiman. Kemudian setelah diasumsikan jumlah kakak di Kecamatan Kenjeran tahun depan dengan asumsi satu kakak terdiri dari 4 orang, didapat bahwa pada tahun 2043 terdapat jumlah kakak sekitar 52.000. Perkenalkan, nama saya Simi Aziza dengan NRP akhir 1124. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jumlah rumah dengan ketentuan hunian berimbang. Ketentuan hunian berimbang ini sendiri diatur pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dengan hunian berimbang. Nah, ketentuan hunian berimbang yang dimaksud adalah perbandingan 3:2:1, yang dimana 3 berarti rumah sederhana, lalu 2 untuk rumah menengah, dan 1 untuk rumah mewah. Nah, rumus untuk kebutuhan jumlah rumah dengan hunian berimbang ini sendiri yaitu jumlah kakak atau kartu keluarga atau satu keluarga dikali proporsi hunian berimbang. Nah, di slide selanjutnya ada perhitungan kebutuhan jumlah rumah dengan hunian berimbang yang ditetapkan per 5 tahun untuk memudahkan perencanaan di masa yang akan datang.
Selanjutnya ada proyeksi kebutuhan lahan. Nah, proyeksi kebutuhan lahan ini sendiri dengan proporsi 60 dibanding 40. 60 untuk luas lahan permukiman dan 40 untuk luas lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Nah, total luas lahan yang dibutuhkan untuk mengatasi kebutuhan rumah di Kecamatan Kenjeran pada tahun 2043 adalah seluas 579 hektar. Perkenalkan, nama saya Arifah Zahra Putri dengan NRK 50152221096. Saya akan menjelaskan analisis daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kecamatan Kenjeran. Nah, sebelum melakukan analisis daya dukung memerlukan beberapa data seperti jumlah penduduk dan luas wilayah pengembangan. Nah, untuk jumlah penduduknya kami mengambil dari BPS di tahun 2020. Nah, untuk luas wilayah pengembangan ini sesuai dengan hasil AKL yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau di Kecamatan Kenjeran ini kan ada kelas pengembangan sedang dan rendah. Nah, untuk kawasan yang termasuk wilayah pengembangan itu adalah kawasan yang merupakan kawasan kendala, yaitu yang tadinya di hasil AKL ini dia termasuk kelas pengembangan sedang. Nah, setelah mengetahui dua data sebelumnya, bisa melakukan perhitungan daya dukung seperti rumus yang ditampilkan. Nah, selanjutnya untuk menentukan ini termasuk daya dukung permukiman seperti apa, jadi ada menurut perhitungan. Jadi dari perhitungan tadi itu didapatkan semisal dia ini lebih dari 1 berarti daya dukungnya tinggi, kalau sama dengan 1 berarti daya dukungnya ini optimal, dan kalau misalnya daya dukung hasil perhitungan daya dukungnya kurang dari 1 berarti daya dukungnya ini rendah. Nah, dari Kecamatan Kenjeran, jadi dari data-data yang tadi sudah disebutkan, didapatkan perhitungan seperti ini. Jadi pertama kami menghitung sebagai Kecamatan Kenjerannya, jadi sebagai satu Kecamatan Kenjeran. Ini dapatnya daya dukungnya ini 2,53, jadi bisa disimpulkan kalau daya dukungnya ini tinggi, kurang lebih dari 1. Nah, selanjutnya ini yang per kelurahan yang ada di Kecamatan Kenjeran. Jadi kalau per kelurahannya ini, dia juga termasuk daya dukung permukimannya tinggi karena hasil perhitungannya lebih dari 1. Nah, setelah mendapatkan dari daya dukung sebagai lahan permukiman yang bisa melanjutkan untuk melakukan daya tampung. Nah, kalau daya tampung ini menggunakan perhitungan yang tadi dikali dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kenjeran. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi kalau di daya tampung ini sudah terbagi di tiap kelurahannya. Nah, untuk daya tampungnya dari perhitungannya itu hasilnya sebagai berikut. Jadi kalau di tempat itu daya tampung di sana mencapai 450.000 lebih, sedangkan penduduknya itu daya tampung di Kecamatan Kenjeran ini masih bisa dikembangkan untuk menjadi permukiman karena daya tampungnya masih sisa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan dengan sebuah peta, jadi peta daya tampung. Jadi di sini sudah terbagi tiap kelurahan kelurahannya, sehingga bisa disimpulkan kalau daya tampung sebagai lahan permukiman di Kecamatan Kenjeran ini masih ada, sehingga masih bisa dikembangkan menjadi kawasan permukiman. Nah, selanjutnya masuk ke bagian penutup, yaitu potensi masalah dan rekomendasi. Jadi berdasarkan hasil analisis yang sudah kami lakukan, yaitu dapat analisis mulai dari analisis kesesuaian lahan, analisis kependudukan, analisis kebutuhan lahan, dan analisis daya dukung dan daya tampung, itu terbukti kalau di Kecamatan Kenjeran ini masih bisa dikembangkan kawasan permukimannya, akan tetapi dengan persyaratan khusus. Nah, persyaratan khususnya itu apa aja? Itu yang kami temukan di peraturan kementerian, itu ada 5 poin terkait persyaratan khususnya, yaitu tidak melebihi porsi 50% dari luas peruntukan kawasan perumahan, penggunaan IPAL domestik komunal, jadi IPAL ini tentang pembuangan limbah, terus juga penggunaan IPAL sendiri, pariwisata dengan jenis wisata alam, jadi tidak boleh yang namanya ada seperti Jatim Park atau tidak sesuai dengan wisata alam, dan pembangunan embung. Dan selanjutnya, kami juga memetakan beberapa potensi dan masalah yang ada di Kecamatan Kenjeran. Jadi untuk melakukan perencanaan penting untuk mengetahui potensi dan masalah supaya untuk pembangunan dari kawasan ini bisa lebih optimal. Jadi untuk potensi yang kami temukan di Kecamatan Kenjeran ini terkait infrastruktur yang ada di sana seperti ada terminal Suramadu, jadi pasti bisa memudahkan mobilitas penduduknya. Juga ada jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dengan Pulau Madura. Terus juga ada infrastruktur seperti ruang terbuka yang ditampilkan di sini dan juga adanya rusunawa. Nah, untuk masalah yang ada di sana tidak jauh-jauh dari karena kepadatan penduduk di sana, jadi terkait sampah, terus juga karena dia ini termasuk kawasan pesisir, sehingga di pesisirnya ini karena ada banyak penduduknya ini membuang sampah di kawasan pesisir tersebut. Terus juga karena kan sampah itu akhirnya drainase lebat, akhirnya kadang kalau terjadi hujan yang lebat ada bencana seperti banjir. Terus juga karena kepadatan penduduknya ini terjadi kemacetan dan jalannya sangat sempit. Nah, selanjutnya tentang rencana pola ruang yang ada di RTDR UP3. Nah, jadi Kecamatan Kenjeran kan termasuk UP3 Tambak Muji. Jadi di sini kebanyakan di sana di Kecamatan Kenjeran ini di sini dia termasuk kawasan permukiman kebanyakan. Nah, seperti yang kita tahu di Kecamatan Kenjeran ini dia itu termasuk permukiman dengan kepadatan tinggi. Sedangkan dari hasil analisis Kecamatan Kenjeran ini karena kepadatannya dia ini cukup hanya untuk sebagai kawasan permukiman kepadatan sedang. Oleh karena itu diperlukan menurut kami adanya controlling baik dari pemerintah atau stakeholder yang berkaitan sehingga kawasan perumahan dan permukiman yang ada di Kecamatan Kenjeran ini bisa berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Baik, cukup sekian dari kami kelompok 6
tata guna lahan kelas D. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.